ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk sujud kepada Allah Subhanahu. Kasih Pak. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sujud, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar dari Allah. Yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena sehebat apapun ibadah kita, sepanjang apapun sholat malam kita, sebanyak apapun sedekah kita, sepanjang apapun puasa kita, tidak ada yang menjamin nanti pas meninggal kita masih dalam keadaan Islam. Tidak ada yang menjamin ketika meninggal nanti iman kita ini masih tertanam di dalam diri kita. Sama-sama kita tahu dulu ada kisah Berseso. Beliau ahli ibadah, tapi ujung-ujungnya meninggal dalam keadaan hilang imannya. Ada juga yang luar biasa, Sayyidina Umar, seperti yang kita ceritakan kemarin. Beliau merupakan musuh utama Islam, tapi luar biasa menjadi pembela Islam, menjadi orang yang taat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah rahasia Allah. Ketika kita meninggal tidak ada satupun di antara kita yang tahu bagaimana umur kita ketika meninggal nanti. Nah, mudah-mudahan kita, anak cucu kita semua senantiasa Allah berikan nikmat iman ini sampai kita menutup umur kita. Makanya sering kita baca di Rotib Al-Haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, kami ini pengen meninggalnya, ya Allah mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang baik itu seperti apa? Salah satu cirinya ya kita meninggalkan iman, pendidikan untuk anak-anak kita. Tapi mati yang baik adalah membawa iman, membawa amal yang baik untuk menghadap Allah kelak. Pagi hari ini 4 minggu yang lalu kita sudah membahas daripada hadis tentang niat. Maka di minggu pertama di bulan September ini sama dari hadis An Umar radhiyallahu anhu aidan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar juga. Kata Sayyidina Umar, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala'a alaina, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami ini, di hadapan kami ini, ittala'a alaina rajulun syadidun bayadit thiyab. Seorang laki-laki rajulun syadidun bayadit thiyab. Laki-laki yang pakaiannya sangat putih, syadidun bayadit thiyab. Syadidun sawadi sa'ri. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat sama sekali tanda-tanda kalau orang ini dari perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kami ini tidak tahu siapa orang ini. Orang ini siapa? Tiba ittala alaina rajulun syadidun bayadit thiyab, syadidun sawadi sa'ri. La yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk
di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasna darukbatahi ila rukbatahi, kemudian menyandarkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas pahanya, ada yang ngomong di atas pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, dari hadis ini diriwayatkan oleh orang yang paling mulia, sahabat Nabi, yakni Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ini, riwayat hadis ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang bisa kita katakan yang paling mulia, yang mulia di antara 4 khulafatur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini merupakan seorang Amirul Mukminin, ya. Beliaulah yang pertama kali menerima gelar Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini suatu hari punya anak. Ketika dia menjadi Amirul Mukminin, ya, beliau ini punya anak. Waktu anaknya masih kecil, anaknya ini pakai baju robek. Robek. Kemudian dijahit, ya. Ketika beliau memakai baju yang robek ini, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab diejek oleh kawan-kawannya. Namanya kawan-kawan anak Umar masih kecil, ya. Anak Amirul Mukminin pakaian robek, anak Amirul Mukminin pakaian robek. Ya namanya anak kecil balik tiba-tiba menghadap ayahnya. Wahai ayah, ya, bajuku inilah robek. Ya. Bisa tak kau beli aku baju yang baru? Anak Amirul Mukminin, anak Sayyidina Umar pakai baju robek. Kata Sayyidina Umar begini, ya, wahai anakku, untuk sekarang aku tidak ada duit. Bayangkan, ya, seorang Amirul Mukminin tidak ada duit, ya. Kemudian kata Sayyidina Umar, nanti aku akan menyurat kepada Baitul Mal, ya. Dia akan mengirim surat ke Baitul Mal, ya, untuk nanti engkau akan kubelikan baju, wahai anakku. Akhirnya disuratlah oleh Sayyidina Umar, penjaga Baitul Mal. Kurang lebih isi suratnya, bisa dah aku minjam duit untuk keperluan pribadiku, bukan untuk keperluan negara. Kemudian, nah ini hebatnya lagi, kata penjaga Baitul Mal, dibalas surat dulu, belum ada WA. Sekarang lemah pakai WA kan, belum ada WA. Kata yang jaga Baitul Mal, dibalasnya surat itu. Kurang lebih juga isinya, wahai Sayyidina Umar, kalau seandainya aku utangkan engkau uang, kira-kira, kata Sayyidina Umar di surat tadi, bulan depan gak dibayar pas gajian. Nah, kata penjaga ini, kira-kira bulan depan, ya, kalau seandainya aku utangkan, apakah engkau bisa bayar bulan depan? Nah, tiba-tiba ini orang soleh, kata Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar nangis, ya. Ngomong sama dia, wahai anakku, kira-kira agak aku beli baju, menunggu bulan depan, takutnya bapak ngutang duit sama dia, kemudian bulan depan tidak bisa bayar. Nah, ini daripada kezuhudan Sayyidina Umar, meskipun beliau adalah seorang pemimpin, tapi untuk membelikan baju anak pun beliau harus ngutang. Ya, karena zuhudnya, ya, bukan karena miskin. Karena zuhud, ya, zuhud itu tidak terlalu tamak terhadap harta, ya, menjaga diri, ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Nah, ini pelajaran lagi untuk kita, ya, bahwa Nabi Muhammad itu, meskipun beliau adalah seorang pemimpin, meskipun beliau adalah Rasulullah, meskipun beliau adalah orang yang taat beribadah, tapi beliau ini biasa duduk-duduk di tengah para sahabat. Artinya tidak selalu Rasulullah itu di dalam masjid, duduk ngumpul dengan para sahabatnya. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk. Bahkan dikatakan beliau itu biasa makan di luar rumah, Pak. Sayyidina Muhammad ini, Rasulullah ini biasa makan di luar rumah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah kebasyariahannya, bahwa Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, tidak terlalu jago image, ya. Ya, tapi tidak bisa juga misalnya kita gubernur, ya, mana tidak juga, ya. Mereka tetap dijago, itu bagus, ya. Tidak kata yang salah, ya. Semuanya
benar selama itu tidak melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk bersama Rasulullah, duduk bersama para sahabatnya, ngobrol ya masalah umat. Nah, ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iztala alaina rajulun syadidun bayadisya. Tiba-tiba muncul laki-laki. Ya, muncul laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Ya, dulu di Arab, kalau orang melakukan perjalanan, pastinya kena debu. Karena di Arab itu padang pasir. Ada debu. Ya minimal bajunya tidak ada putih nian. Ini dikuatkan lagi syadidun bayadisya. Pakaiannya sangat putih. Sangat bersih. La syadidun sawadisari. Nah, rambutnya juga sangat hitam. Bahkan kalau kita ngomongnya sangat kalau sangat hitam tuh? Klimis ya. Sangat klimis. Nah, dulu tidak juga. Kalau orang dalam perjalanan pasti ada tanda-tanda kalau dia ini berjalanan. Ini tidak katik sama sekali. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada sama sekali satupun di antara kami yang tahu siapa orang ini. Maka duduk bersama Rasulullah SAW itu adalah duduk majelis ilmu. Duduknya bersama Rasulullah SAW itu adalah duduk untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita Sayyidina Umar ini, dari periwayatan Sayyidina Umar ini, bahwa kalau kita di majelis ilmu tidak masalah kita untuk pakai pakaian yang paling bagus, tidak jadi masalah. Karena dari hadis ini tadi duduknya ini tidak apa-apa, pakai pakaian yang paling bagus, nyetil, nyetil kalau bahasa Bung itu, nyetil, rambut disisir rapi, tidak jadi masalah. Kalau tidak juga, tidak apa-apa juga. Tapi ini dari hadis ini bahwa memberikan kita pelajaran bahwa di dalam majelis ilmu disunahkan kita untuk memakai pakaian yang paling bagus, memakai pakaian yang menutup aurat, memakai pakaian yang terbaik, ya. Mandi dulu bila perlu, tidak jadi masalah. Nah, majelis ilmu itu tidak hanya majelis seperti ini. Duduk kita dengan sahabat kita, ngobrol kita dengan orang-orang kita, tapi asal ngobrolnya masalah ilmu, itu adalah majelis ilmu. Tidak harus seperti ini. Duduk kita dengan siapapun dia yang memberikan kita pelajaran, bahkan dikatakan kata Sayyidina Ali, ana abdun man alamani harfan. Aku ini hamba bagi yang mengajariku satu huruf. Padahal kata Rasulullah, ana madidatul ilm wa ani mimbal buha. Aku ini adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Nah, tapi Sayyidina Ali masih mengatakan ana abdun man alamani harfan. Nah, itu adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu seperti itu, menghormat. Kenapa? Dikatakan oleh mengapa kita harus memakai pakaian yang bagus, kita harus nyetil, kita harus wangi-wangian. Ini adalah daripada ihtiram lil ilmi wa ihtiram li ahli ilmi. Kita menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Mengapa kita seperti itu? Mengapa kita disunahkan untuk pakai pakaian yang bagus? Kita disunahkan untuk sunnah, mandi. Kira-kira mengapa? Karena itu. Karena adalah ihtiram li ilmi wa ihtiram lil ahli ilmi. Menghormati ilmu. Kenapa juga harus menghormati ilmu? Karena sumber ilmu tiada lain adalah dari yang alim, yang maha berilmu. Siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kita harus menghormati ahli ilmu? Karena adalah daripada dia dititipkan daripada asarnya Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan daripada ilmu kepada dia, Allah menitipkan ilmu kepada orang tersebut. Nah, menghormati orang berilmu itu ya macam-macam cara, Pak ya. Macam-macam cara. Bahkan dikatakan dulu cerita dosen saya dulu begini. Dosen saya itu orang yang tidak mau diganggu privasinya. Artinya maksud saya enggak mau diganggu privasinya itu kalau kita kan kalau ketemu pengen ditegur, pengen disapa. Dosen saya itu orang yang enggak suka ya. Dia itu orang yang waktunya itu time is money ya. Waktu itu adalah uang. Kalau kita kan kalau ketemu tuh nak ngobrol dulu. Kalau dia tidak, jangan ngobrol. Karena dia habis dari satu gawe langsung ke gawe lain. Jadi kalau
ya sapa we lah. Kalau kita kan pengen ngobrol lain, tidak dia. Nah, ini cara-cara apa namanya menghormati ahli ilmu dengan cara kita masing-masing lah. Ada orang yang zaman dulu yang begini ya. Orang zaman Nabi dulu ada orang yang saking menghormati dia kepada Nabi, tiap hari pengen sowan, pengen bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini menghormati ahli ilmu, menghormati Nabi. Tapi ada juga, nah ini lagi, saking dia hormat kepada Nabi, saking dia takzim kepada Rasulullah, dia udah galak ketemu Nabi. Dua model, ya. Dua model tingkah laku yang sama-sama tujuannya sama. Satunya saking hormat dengan Nabi, pengen ketemu terus, pengen duduk dengan Nabi. Satunya saking hormat kepada Nabi, natap Nabi beda sanggup, ngelihat Nabi beda sanggup. Kenapa? Karena sama-sama ihtiram li ahli ilmu, siapapun dia, ya siapapun dia. Selama kita mendapatkan pelajaran dari dia, siapapun ini kita ihtiram li ahli ilmu. Makanya unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Dari siapa baik, selama itu kebaikan, dari siapapun, selama itu kebaikan dan kebenaran, terima dan anggap dia sebagai guru. Karena begini ya, ketika kita tidak menerima kebaikan, juga tidak menerima kebenaran, maka ini ciri-ciri kita itu sombong. Nah ini Bapak Ibu ya. Selama ini mungkin ya kita memahami sombong itu adalah orang yang pamer harta, pamer kebisaan, pamer keahlian. Nah itu bukan sombong sebenarnya. Menurut agama sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini makna sombong. Maka ketika kita menolak kebenaran, walaupun maaf itu dari orang yang kita tahu dia ini misalnya tingkah lakunya seperti apa, jeleknya seperti apa, selama yang disampaikannya adalah kebenaran, maka harus kita terima. Karena kalau tidak kita terima kebenaran tersebut, kita ini termasuk yang sombong. Sedangkan kalau kita pahami sombong itu adalah orang yang pamer, ada orang yang aku kaya, bagus. Kalau ada orang menunjuki bahwa dia saya kaya, enak. Kenapa enak? Jadi kalau ada orang di tengah-tengah kita ini ada orang yang butuh sesuatu, langsung aja kita tengok dia. Kalau misalnya orang yang pamer itu dianggap sombong, bahaya lagi. Misalnya bidan, ya kan, advokat itu kan pasang pasang pamflet semua itu depan rumah, ya kan? Saya ini kaya, saya ini kaya, saya ini bidan, ahli ahli kalau ada wong nak beranak, datanglah ke sini kamu. Coba kalau bidan, artinya kan dia ngancak kalau bahasa Palembang, bener gak? Ngancak, ngasih tahu, aku ini ahli kalau wong nak beranak, datanglah ke aku. Nah, ngancak dak itu, pamer dak itu? Ya pamer itu sebenarnya, ngasih tahu. Tapi dengan dia pamer, coba lemah dak gitu, enak. Ada istri kita, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada istri kita nak beranak, karena ada tempelan tadi, ada ada tempelan ya. Ya papan tempelan, ada bidan. Coba kalau bidan tidak pasang merek. Bini nak beranak lagi bawa mobil, mana ini bidan, mana nak beranak dalam mobil. Coba kalau misalnya dokter gigi tidak pasang tidak pasang ini baliho ya, tidak pasang tempelan. Sakit gigi, aduh dari rumah. Malam-malam nyari dokter gigi, motor nyingok kiri kanan tidak ngerti. Ini menunjukkan bahwa pamer itu tidak apa-apa. Nah, bapak-bapak di sini, misalnya ada ahli ahli fikih di sini, ahli waris. Misalnya Kak Jun, ahli waris, pasang bila perlu di depan tuh ahli waris, yang nak nanya waris datang ke sini. Nah kalau misalnya itu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu saat ini, lemak kita ini Mbak, tidak bingung lagi nak kemana. Ahli masalah sholat, wah kan enak kan? Ustaz Fikri, ahli masalah sholat, pasang di rumah ahli masalah sholat, ribut di sini di masjid, aduh ini batal lah sholatku, wih itu no, aduh ini ahli sholat siapa Ustaz Fikri, tempelannya ada ahli sholat, kan lemak gitu. Ada lagi kita ribut masalah apa lagi yang galak kita ribut gini ya.
kanan kunut misalnya, oh ribut sana sini, oh, kan lemak kan kalau Ustaz Bekri masang ahli sholat, yang nak nanya sholat kaku. Ini bahwa kalau orang berilmu itu menunjukkan ya, makanya fa'amma bi nikmati rabbika hadis, terhadap nikmat Tuhanmu kau tunjukkan. Jangan dengan alasan tawadu, padahal kita ini ahli ilmu, diem baik dia, ada ribut, jangan. Sebenarnya di zaman akhir ini sudah pantaslah seandainya orang-orang yang berilmu itu menunjukkan bahwa dia itu ahli ilmu. Biar apa? Biar tidak bingung lagi kita nyari. Karena lagi-lagi, tapi karena hukuman di masyarakat, hukuman moral itu dikatakan kalau kita pamer dikit, ya, sombong. Nah itu kadang hukum itu yang kadang kita tidak bisa nerima, ya, hukum dari masyarakat itu. Apa namanya, hukuman sosial, ya. terkena hukuman sosial. Orang kaya pamer kayaan enak sebenarnya. Kalau kita udah kata duit kan tahu kita, oh, tempat ngutang itu nah dia orang kaya. Iya. Asal tadi kalau kita pamer jangan Jangan merendahkan orang lain. Yang kedua jangan kita nolak kebenaran. Iblis itu berilmu, iblis itu ahli ibadah, tapi dua yang dia lakukan. Satu, menolak kebenaran. Apa yang ditolaknya? Bahwa Allah menyuruh dia sujud kepada Adam, tapi dia udah galak sujud. Bahkan kata dia, ya Allah, aku udah galak sujud sama Adam, tapi aku galak sujud sama engkau ya Allah. Kan benar ini. Secara logika kan benar. Tidak galak dia sujud dengan manusia, dia pengen sujud cuma dengan Allah. Tapi ini salah, karena perintahnya dari Allah. Yang kedua, yang dia lakukan apa? Merendahkan Nabi Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini terbuat dari api dan Adam itu terbuat dari tanah. Sombong, keluar dia dari surga. Tapi kalau tadi Pak, kalau kita nak pamer tidak apa-apa. Ada ahli ilmu di sini, pamer tidak apa-apa. Ada ahli hukum, ada ahli arsitek, ahli apapun, ahli masak. Ada ahli masak, aku nih ahli masak kata ibu-ibu. Ahli buat pempek asli dari yang pertama kali nemu ke pempek. Wah, ada sanadnya, sanad pempek. Kan lemak gitu. Ini daripada yang dilakukan orang-orang yang berilmu seharusnya saat ini menunjukkan bahwa dia itu ahli ilmu, ya. Jadi bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin itulah alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidun sawaris sari la yuru alaihi wa la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatihi la rukbatihi. Kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Bogor itu ada majelis, ya. Yang kalau duduk itu tadi, ya, berarti kalau dia nyandar ke lututnya cak ini ya, lurusnya. Nah, lurusnya ini. Disandar ke lututnya terhadap lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disandar. Ya. Tapi jangan pula kita misalnya di sini ada Habib nak nyandar ke ini kalau nyandar ke lutut kalau Beb, aku nak ngamal ke sunnah Nabi. Ngapo? Nak nyandar ke lutut aku di lutut Habib. Berbut gitu. Ya. Asnada rukbatahi ila rukbatihi. Dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini artinya duduk di majelis ilmu salah satunya sunnahnya seperti itu. Nanti kita tahu siapa laki-laki ini, ya. Asnada rukbatahi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Ada yang mengatakan bahwa meletakkan di atas di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, kemudian dia berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ya akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, hadis ini sebelum saya lanjutkan, hadis ini adalah rukun agama. Ya, jadi di dalam agama ini ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, tiga-tiga ini adalah rukun agama. Jadi kalau ditanya rukun agama apa? 3. Rukun iman, rukun Islam, ihsan. Ya, ini rukun agama. Bahkan hadis ini dikatakan kalau di Al-Quran ada namanya umul kitab yang disebut Al-Fatihah, maka hadis ini karena merangkup tiga-tiga ini, maka dia dikatakan adalah umus sunnah.
Umus sunnah. Induknya sunnah di dalam hadis ini. Ya. Karena hadis ini dikatakan adalah hadis Jibril. Karena Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia. Bapak Ibu sekalian, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita lanjutkan untuk hadis ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.